Saya lebih baik masuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, gara-gara Bahar Smith sekarang ini dilaporkan padahal belum genap 1 bulan dia bebas dari tahanan, sekarang sudah dilaporkan. Bukan 1, melainkan 2 laporan terhadap Bahar Smith. Nah, saya juga ingat pada waktu dulu, tahun 2016 mungkin ya, pada aksi 411, ketika Bahar menyebut Jokowi banci dan dilaporkan oleh Jokowi Mania dan menuntut permintaan maaf. Tetapi Bahar Smith tidak mau meminta maaf. Bahkan dia menyebut lebih baik busuk dia dalam penjara. Nah, apakah ini doa yang terkabul ya? Karena belum genap sebulan Bahar Smith kembali dilaporkan oleh seseorang, yaitu akan berurusan dengan kepolisian. Padahal itu menurut saya ucapan-ucapan itu adalah doa. Kalau menurut saya, ucapan yang baik-baik pasti akan memberikan manfaat kepada kita. Maka jika kita ucapannya selalu buruk-buruk, maka juga akan berimbas kepada dirinya. Jadi ucapan itu kalau bisa ya baik-baik, selalu positive thinking, pasti akan membuahkan hasil yang positif. Dari ucapan Bahar yang kemarin pada tahun 2016 yang lalu, ia menyebut menolak minta maaf ke Jokowi, bahkan lebih baik dia busuk di penjara. Apakah ini suatu kebetulan atau tidak? Kemungkinan Anda bisa menilainya. Tetapi sekarang ini Bahar telah keluar dari penjara belum genap 1 bulan, dilaporkan ke pihak kepolisian. Apakah ucapannya tersebut mengenai dirinya sendiri? Anda yang bisa menilai. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Merinding. Ucapan Bahar lebih baik BS di penjara karena dirinya sendiri. Bahar Smith menolak meminta maaf pada Presiden Joko Widodo terkait ceramahnya yang menyebut Jokowi kayaknya banci hingga Jokowi haid. Ia sendiri telah dilaporkan ke kepolisian oleh Jokowi Mania atas ucapannya tersebut. Saya lebih memilih busuk di penjara daripada meminta maaf. Saya di penjara karena membela Islam, membela rakyat susah, ujar Bahar saat memberikan sambutan dalam reuni aksi 212 di Monas, Jakarta pada Minggu 2 Desember yang lalu. Bahar menjelaskan alasannya menyebut Jokowi banci lantaran saat aksi bela Islam 411 tahun 2016, mantan wali kota Solo itu tak mau menemui sejumlah ulama. Saat itu beberapa ulama memang mengikuti aksi 411 untuk menyampaikan kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saya katakan dia Jokowi banci karena saat aksi 411 jutaan umat dari ribuan ulama ingin menemuinya untuk menegakkan hukuman. Justru para ulama Habib itu disemprot gas air mata dan presidennya kabur dan lari, ujarnya. Ia juga menyebut orang nomor 1 di Indonesia itu sebagai pengkhianat negara dan rakyat lantaran mereka Jokowi merasa Jokowi lebih peduli pada pihak asing. Yang makmur orang asing, perusahaan asing, kita pribumi jadi budak di negeri sendiri, tutur Bahar. Ia pun bersumpah tak akan meminta maaf karena telah menyebut Jokowi banci dan pengkhianat. Saya sampaikan pada kalian yang melaporkan saya, Bahar bin Smith tidak akan meminta maaf, ucapnya. Sebelumnya laporan terhadap Bahar Smith muncul akibat pernyataannya dalam sebuah video di media sosial. Dalam video itu, dia menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. Dia juga menyebut Jokowi sebagai seorang banci. Dia dilaporkan oleh Jokowi Mania. Laporan itu diterima dengan nomor LBB 1551 Romawi 11 2018 Bariskrim tanggal 28 November 2018 yang lalu. Diketahui Bahar belum genap sebulan menghirup udara bebas. Bahar Smith harus kembali berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga menyebarkan informasi yang menyebabkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok. Padahal Bahar baru keluar dari lembaga pemasyarakatan khusus kelas 2A Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 21 November 2021.
Bahar dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Desember 2021 dengan nomor laporan LPB 6146 Romawi 12 2021 SPKT Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan membenarkan adanya laporan tersebut. Pelapor dari aktivis Egy Sudana dan pendakwa Bahar Smith memiliki bukti autentik atas laporan yang dilayangkan. Jadi pelapor bawa bukti autentik terkait penyampaian orang yang mereka laporkan di media sosial dengan kalimat-kalimat yang menimbulkan permusuhan, ujaran kebencian dan sara, kata Sulpan di Polda Metro Jaya pada Senin 20 Desember 2021. Sulpan turut menjelaskan bahwa ada dua laporan polisi yang diterima. Pertama, laporan terhadap Egy Sudana dan Bahar yang terdaftar dalam nomor LBP 6146 Romawi 12 2021 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021. Kemudian laporan kedua terhadap Bahar Smith yang terregister dengan nomor LBP 6354 Romawi 12 2021 SPKT Polda Metro Jaya pada 17 Desember 2021. Sulpan menyebut bahwa saat ini dua laporan tersebut masih didalami oleh penyidik untuk kemudian menentukan proses selanjutnya. Ini dipelajari dulu, didalami dulu, yang jelas setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh kepolisian, ucap Sulpan. Sebelumnya, Husin Alwi Shihab selaku pelapor Egy Sudana dan Bahar Smith menyatakan bahwa laporan ini buntut pernyataan keduanya yang menyinggung Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pernyataan Egy dan Bahar itu ada dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube berjudul "Semakin Panas Egy Sujana, Jenderal Dudung Harus Dipidana" dan Bahar tuntaskan kebodohan ini. Bahwa Egy Sudana dalam podcast akun YouTube Revolusi Akhlak berupaya memelintir bahasa Pak Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab, seolah-olah Pak Dudung menyertakan Allah SWT dengan manusia, tutur Husin. Husin menyebut bahwa Bahar juga turut membuat pernyataan yang sama dengan Egy dalam video tersebut, bahwa Egy Sudana dan Bahar Smith telah dengan sengaja melakukan framing dan memelintir kalimat Pak Dudung yang bilang Tuhan itu bukan orang Arab dengan mengatakan bahwa Pak Dudung telah menyamakan Tuhan dengan manusia, tuturnya. Dalam pelaporan itu, Egy Sudana dan Bahar Smith dilaporkan terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa. Hal itu sebagaimana diatur pasal 28 ayat 22 JO, pasal 45 ayat 2 dan atau pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 207 KUHP. Dalam laporan tersebut, waktu kejadian terjadi pada 7 Desember 2021 pukul 20 malam dan tempat kejadian di Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam laporan itu disebut adalah masyarakat Indonesia. Diketahui juga media sosial Twitter baru-baru ini heboh dengan tangkap Bahar Smith yang mana merujuk pada Bahar. Diketahui sejumlah warganet mendesak Polri untuk menangkap Bahar lantaran beberapa hal. Seperti diketahui, Bahar jadi perbincangan publik di Twitter usai keluar dari penjara. Bahar menuai kecaman sejumlah warganet lantaran dinilai sudah keterlaluan dalam mengkritik pemerintahan, terutama Presiden Joko Widodo lewat ceramahnya. Akibatnya, per hari Minggu 19 Desember 2021, para warganet menggemakan tangkap Bahar Smith hingga trending. Banyak dari mereka yang memention akun Polri dan Kapolri Jenderal Listio Sigit agar Bahar segera ditangkap. Yang terhormat di Humas Polri Listio Sigit, Bahar Smith sudah menantang untuk ditangkap. Apakah di negeri ini memang hal ini dibiarkan saja dengan jelas? Caci maki kepada kepala negara, ujar warganet akun Bang Maestro dikutip isu Bogor dari Twitter pada Minggu 19 Desember 2021. Mendukung tindakan hukum atas Bahar, semua ada batasnya, sambung akun Cisrono Narjo. TNI dia hina, Polri dia tantang, Presiden dia hujat. Terus, dia ini masih pengen hidup di Indonesia. Tangkap Bahar Smith, imbuh akun Colo Property. Sebelumnya beredar sebuah cuplikan video yang menayangkan Habib Bahar sedang berceramah. Di sela-sela ceramahnya, ia mengatakan kata yang dianggap tak pantas kepada Presiden Joko Widodo dan menantang polisi untuk menangkapnya.
Hal itulah yang memicu reaksi warganet hingga menaikkan tagar "Tangkap Bahar Smith".